Selanjutnya kita beranjak ke acara keempat, yakni sambutan-sambutan. Namun sebelumnya kami persilakan kepada para khatimin dan khatimat untuk bisa turun dari atas panggung menuju tempat yang sudah disediakan. Siap. Baiklah, kita mulai kesambutan pertama, yakni sambutan Kepala TPQ Al-Hidayah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustazah Andriani SE. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang ITB. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Ampena. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama dan masyarakat. Yang kami cintai dan banggakan anak-anak kami, para khotimin dan khotimat yang berkhataman pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri, singkatnya para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama menghadiri acara Khotaman Al-Quran dan Imtihan kedua Taman Pendidikan Al-Quran Al-Hidayah periode Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan hari Kamis 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 5 September 2024. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan anak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Kamis 5 September 2024 atau bertepatan 2 Rabiul Awal
Hijriah, kami segenap TPQ Al-Hidayah dapat melaksanakan khotamah dan imtihan yang kedua, yang mana pada pagi hari ini kami dapat mengkhotamkan sebanyak 19 santri dari 150 santri. Semoga kedepannya kami dapat mengkhotamkan lebih banyak lagi santri dengan kualitas yang lebih baik lagi. Amin. Baik, Ibu Bapak Wali Santri dan tamu undangan yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua karena telah menyempatkan hadir ke acara khotamah dan imtihan kedua TPQ Al-Hidayah ini. Walaupun yang kita tahu bahwa kita mengadakan di hari aktif, tapi Masya Allah semangatnya Bapak Ibu tamu undangan semua untuk hadir di khotamah kita pada pagi hari ini. Semoga acara pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa acara khotamah pada pagi hari ini merupakan salah satu bentuk evaluasi mengenai pembelajaran kami selama di TPQ. Baik itu laporan kami kepada koordinator cabang dan laporan kami kepada koordinator kecamatan Ampenan, sekaligus bentuk laporan kami kepada Bapak Ibu Wali Santri khotamah yang khotamah pada pagi hari ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada koordinator pendidikan Al-Quran Metode Qiraati cabang NTB maupun Orcam Ampenan atas bimbingan dan arahannya kepada kami seluruh Dewan Guru Al-Hidayah, baik dari segi pengajaran maupun pembelajaran, hingga dapat berlangsungnya prosesi khotamah dan imtihan pada pagi hari ini. Adapun kami seluruh Dewan Guru memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Wali Santri khotamah yang jika selama proses pembelajaran di TPQ kami terdapat banyak sekali kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih kami ucapkan telah menitipkan anak-anak agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan melalui metode qiraati. Bapak Ibu Wali Santri dan tamu undangan yang kami hormati, adapun dengan ini khotamah pada pagi hari ini, dengan ini kami menyerahkan kembali anak ibu bapak sekalian, dan kami berharap agar anak-anak dapat tetap mengamalkan apa yang telah didapatkan selama belajar di TPQ, seperti tetap mengamalkan tadarus 1 hari 1 juz, dan tetap mengamalkan doa-doa harian, doa dari sebelum tidur maupun sampai tidur kembali, bacaan wudhu dan sholat tetap diamalkan. Bagaimana anak-anak siap? Adapun jika Ibu Bapak Wali Santri ingin melanjutkan anak-anak di TPQ Al-Hidayah terutama, kami dari TPQ menyediakan program lanjutan, yakni pra-PT-PT atau program tahfiz baca TPQ, yang insya Allah kami akan adakan segera setelah acara khotamah anak-anak pada pagi hari ini. Selain itu, kami juga ada program untuk ibu-ibu yang ingin belajar Al-Quran, yang ingin memperbaiki bacaannya, yaitu ada program TPID yang biasanya proses pembelajarannya di pagi hari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan ada juga program untuk ibu-ibu atau bapak-bapak atau adik-adik yang berumur 17 tahun ke atas yang ingin berkhidmat bersama kami guru-guru TPI untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan melalui metode qiraati. Kami di TPI menyediakan program lembaga pendidikan
yaitu program guru guru Kirati atau PPDI. Mungkin itu saja yang dapat yang sampaikan pada pagi hari ini. Kami segenap yang mewakili segenap guru-guru TPK Al-Hidayah memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan kami selama mendidik anak-anak di TPK. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Andriani SE selaku Kepala TPK Al-Hidayah atas sambutan. Sambutan yang kedua, sambutan perwakilan wali santri, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Syahdim Ghalib ST. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Jawa Cabang NTB atau yang mewakili program ini. Yang kami hormati Koordinator Cabang Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Ampenan. Yang kami hormati pimpinan TPK Al-Hidayah beserta para ustazahnya. Yang kami muliakan para tokoh alim ulama, dan yang kami cintai anak-anak kami yang khataman dan hadirin pada pagi hari ini, singkatnya para jamaah dan hadirin dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat-Nya kepada kita sekalian ini, terutama khususnya nikmat kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan di tempat yang berbahagia ini untuk kita sama-sama menghadiri acara khataman putra putri kami. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke dalam agama Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak, Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mewakili daripada orang tua putra putri kami yang khataman pada pagi hari ini untuk menyampaikan sedikit pesan dan kesan dan ulasan. Kami selaku orang tua tentunya merasa bersyukur sekaligus bangga atas pencapaian putra putri kami dalam belajar Al-Quran Metode Qiraati ini sehingga dinyatakan khataman pada pagi hari ini. Dan kami pula tentu menyadari hal ini bukan pencapaian hal yang mudah. Semua ini tentunya berkat usaha, kegigihan dan ketekunan daripada ustazah yang ada di TPK Al-Hidayah. Namun di samping itu pula kami juga memiliki sedikit harapan yang begitu besar agar ke depannya TPK Al-Hidayah ini mampu memberikan khataman yang lebih banyak daripada hari ini. Dan mudah-mudahan juga TPK Al-Hidayah ini menjadikan sebuah motivasi kepada kita untuk belajar Al-Quran khususnya di daerah kita ini
yaitu di desa yang ada di Kecamatan Batu Layar. Kami selaku orang tua tentunya hanya mampu menyampaikan ribuan ucapan terima kasih atas keberhasilan ini, dan mudah-mudahan para ustazah yang ada di TPQ Al-Hidayah ini senantiasa Allah membimbingnya dan memberikan kelapangan rezeki kepadanya. Dan tak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah membantu kami mulai dari pendidikan awal anak kami ini sampai khataman pada pagi hari. Selanjutnya kepada anak-anak kami yang khataman dan khatimin pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa pada pagi hari ini kalian telah dinyatakan khatam dalam membaca Al-Quran. Khatam artinya bahwa kalian itu telah dinyatakan dan teruji untuk mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Namun perlu diingat, khataman ini bukanlah berarti bahwa kalian itu berhenti belajar sampai di sini. Khataman ini merupakan langkah awal dan modal awal kalian untuk bisa belajar ke tempat yang lebih tinggi. Bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah, marilah kita doakan semoga anak-anak kita yang khataman dan khatimin pada pagi ini mudah-mudahan Allah membimbingnya menjadi anak yang soleh. Dan pada Bapak Ibu Bapak sekalian yang kebetulan kita diberikan khataman pada pagi ini, mari kita sama-sama dorong untuk anak ini terus belajar ke tempat-tempat yang lebih baik. Mudah-mudahan amal Ibu Bapak sekalian terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hal ini yang bisa saya dapat sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syahdim Ghalib SD atas sambutannya. Sambutan terakhir, sambutan Koordinator Pendidikan Al-Quran Cabang NTB. Kepadanya kami persilakan. Lagi sekali, sambutan Koordinator Pendidikan Al-Quran Cabang NTB. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan segenap para alim ulama, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami hormati dan muliakan segenap koordinator pendidikan Al-Quran metode Qiraati Kecamatan Ampenan. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ibu para tamu undangan TPQ Al-Hidayah. Yang kami hormati dan muliakan dan yang paling berbahagia Bapak Ibu wali santri, khatimin dan khatimat TPQ Al-Hidayah
dan anak-anak para khatimin dan khatimat yang kami banggakan. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan kesempatan, keafiatan untuk dapat hadir di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapatkan barokah daripada Al-Quran, dan pulangnya kita ditujui rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat yang kita bawa ke majelis ini ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, esok, lusa, bahkan di kemudian hari nanti. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa janji Allah itu pasti. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya yang setia hingga hari kemudian nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya mudah-mudahan dapat memotivasi kita semua di momen khataman Al-Quran dan imtihan yang kedua TPQ Al-Hidayah, yang tak lupa kami mengulang-ulang untuk menyampaikan kepada umat sebagai bentuk syiar bahwa suatu metode atau cara agar anak-anak umat Islam mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan suatu wadah penempaan daripada anak-anak kita. Tak terkecuali kita pun yang sudah bukan anak-anak lagi. Karena jika Bapak Ibu sekalian melihat data nasional, mayoritas umat Islam Indonesia itu masih banyak yang buta aksara tentang Al-Quran. Dan ini bukan menjadi PR atau tugas daripada guru ngaji saja, tapi bagaimana menjadi PR kita semua selaku umat Islam, agar yang paling utama generasi-generasi kita ini tidak sampai sama seperti kita. Sekurang-kurangnya kita ada pikir seperti itu. Maka perlu kita mengenal lagi dan lagi, lebih dalam lagi tentang suatu metode yang mana alhamdulillah anak-anak Bapak Ibu sekalian yang belajar di TPQ Al-Hidayah maupun yang belum tentunya dari Bapak Ibu para tamu undangan, metode qiraati salah satu metode praktis belajar Al-Quran yang insya Allah kami yakini pertama hadir di negeri Indonesia. Kenapa demikian? Metode qiraati lahir pada tahun 1963. 1900, insya Allah kami yakini pertama hadir di negeri Indonesia. Lahir atas dasar kerisauan seorang manusia yang notabene-nya beliau hanya seorang pedagang, orang biasa saja. Namun sepanjang perjalanan hidup beliau pernah mondok, belajar di beberapa pondok pesantren dan kiai, sampai kita meyakini beliau juga seorang ulama. Dan boleh dikatakan beberapa ahli daripada ilmu pendidikan, beliau memberikan gelar kalau boleh profesor pertama mungkin untuk peneliti metode praktis belajar Al-Quran. Bapak Ibu bisa lihat namanya terpampang dan selalu dipampang di
banner atau backdrop pelaksanaan khataman Al-Quran di TPQ mana saja di seluruh Indonesia. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala. Al-Fakir sendiri walaupun tidak pernah berjumpa dengan beliau secara langsung, namun mendapatkan banyak kisah-kisah tentang beliau dari keturunan-keturunannya yang sampai sekarang masih hidup. Beliau memiliki 13 orang anak. Yang ke-13 orang tersebut sekarang yang melanjutkan daripada wasiat-wasiat beliau. Terus sampai tersebar ke seluruh pelosok negeri Indonesia. Yang alhamdulillah NTB sudah lebih kurang 14 tahun. 14 tahun ya kurang lebih. Sudah menggunakan metode qiraati. Tepatnya kalau pertama kali di 2008 itu awal-awal masa pembinaan anak-anak dan guru-guru. Kemudian ada di 2011 baru banyak peminat yang mulai mengkaji, yang mulai belajar. Sampai di 2014 banyaknya lahir lembaga-lembaga Al-Quran menggunakan metode qiraati. Dan di tahun 1963 Bapak Ibu, kalau kita ingat-ingat orang tua kita, buyut-buyut kita, metode di zaman itu yang masyhur dikenal namanya Kaidah Baghdadiyah. Dan insya Allah Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, saya yakin kalau kita nostalgia sedikit masih ingat dengan metode itu. Kaidah Baghdadiyah itu metode lihat eja baca. Metode eja baca. Saya coba ingat-ingat, ya kita coba ulang-ulang. Kira-kira Bapak Ibu bisa merespon atau tidak. Dulu kalau maghrib isya ini rame di kampung-kampung kita. Antara maghrib isya itu alif atas A, alif bawah I, alif depan U, dibaca Masya Allah. Alif 2 atas an, alif 2 bawah in, alif 2 depan un. Masya Allah, masih ingat. Dilakukan dulu bahkan di kampung-kampung. Saya alhamdulillah masih jumpa dengan metode itu. Kalau kita paling seru tuh kalau sudah nyanyiin anakum ainakum inakum aunakum unakum. Wah, teriak-teriak rame-rame dulu tuh. Aku tawdi jayha khudawdi rai zasu syausi ghaytahu sampai haula iyai. Ya. Itu maghrib isya rame. Yang sekarang insya Allah kalau di Mataram, di Ampanan sudah hilang, ya. Bahkan di Lombok Barat, daerah utara ini sudah hilang sepertinya. Saya pernah jalan-jalan di satu daerah Lombok Barat, kalau nggak salah di Merembu nama kampungnya, dekat Bengkel sana. Saya masuk di kampung itu masih jumpa itu beberapa tempat tumpukan buku itu masih dipakai. Saya tanya-tanya, Masya Allah, rindu saya dengan suasana itu yang sekarang maghrib isya sudah hilang di kampung-kampung. Tapi alhamdulillah tanpa mengurangi daripada kebarokahan Al-Quran dengan kaidah itu yang banyak melahirkan para ahli Al-Quran, ulama-ulama Al-Quran di zaman itu. Namun Bapak Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi kenapa mencoba memikirkan dengan kerisauan beliau sehingga lahir metode qiraat ini? Beliau melihat Bapak Ibu sekalian, dengan kaidah Baghdadiyah itu bukan metode yang tidak bagus, sangat bagus dan tersusun rapi dari pengenalan huruf hijaiyah, kemudian harokat, kemudian tanda-tanda baca yang lain, ada tasdid, sukun, bahkan ilmu baca dalam kaidah tajwidnya itu sudah diajarkan di kaidah Baghdadiyah itu. Namun beliau melihat satu kekurangan dari sisi penjagaan dari guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru sampai kepada anak ini berubah-ubah dan berbeda-beda, bergantung kepada dialek bahasa masing-masing daerah. Itu berbeda-beda. Orang Jawa cara ngajar Baghdadiyah itu beda dengan orang Lombok. Orang Sulawesi
sama orang Jawa dialeknya juga berbeda. Sehingga kalau orang-orang Sulawesi datang ke Lombok, dia pakai dialeknya ngajar orang Lombok, bingung anak-anak Lombok. Bahkan kita yang orang tua pun bingung. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang Lombok ke Sulawesi, dia pakai alif atas A, alif bawah I. Belum tentu orang Sulawesi mengerti. Gitu. Sementara kita disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan itu sudah maklum, kita kemana saja bicara bahasa Indonesia pasti diterima oleh kalangan masyarakat. Maka ada satu yang menarik Bapak Ibu dari penelitian ini, dan ini terbukti gitu. Daerah Bugis itu ada bahasanya agak iya Bapak Ibu, kalau kita contohkan mungkin nggak bisa ngikutin. Saya pun ngapalinnya itu berkali-kali saya dengerin gitu. Biasanya Abuya ini bersering ulang-ulang, Abuya Abdul Aziz pentasih kami itu, beliau sering mengulang-ulang kalau dalam ngomong khotaman untuk mensyiarkan daripada metode. Kalau kita pakai metode Baghdadiyah di Lombok, ngejar bismillahi, baksin bawah bis, mim lam sabdu bawah mil lam atas la, hak bawah hi, jadinya bismillahi. Kalau orang Bugis lain bahasanya, kayak bahasa Mandarin. Baksin mendian nabis mim lam saddo mendian namil lam mendatan nalla hak mendian nahi bismillahi. Kira-kira orang Lombok diajarin begini nggak mungkin langsung bisa baca, prosesnya lama. Maka itu satu contoh kenapa Kiai Dahlan mulai timbul kerisauannya melihat ini, kalau nanti saya orang Jawa datang ke daerah tertentu mau mengajarkan Al-Quran agak sulit kalau dengan metode turutan. Kalau istilah Jawa, metode Baghdadiyah itu orang Jawa bilang metode turutan, sorogan. Bagaimana guru mencontohkan, anak mengikuti daripada contoh. Jadi dari ejanya. Akhirnya beliau mencoba-coba pikirkan bagaimana agar anak-anak umat Islam ini praktis dalam belajar Al-Quran. Sehingga muncullah beliau coba coret-coret ya, lembaran demi lembaran sampai menjadi satu jilid demi jilid yang terkumpul di masa itu. Di masa beliau menulis terkumpul 10 jilid, 1 sampai 10. Yang sekarang anak-anak kita gunakan sudah menjadi ringkasan karya beliau menjadi 6 jilid dan merupakan karya emas beliau. Karena dalam kurun waktu 2 tahun pendidikan, anak-anak insya Allah diyakini mampu menyelesaikan pendidikan Al-Qurannya dan dinyatakan baik dan benar bacaan Al-Qurannya. Bahkan Bapak sambutan wali santri tadi, Masya Allah, kita sangat apresiasi, berterima kasih, memberikan suatu penilaian bahwa anak-anak sudah dikatakan mampu dalam baca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena Kiai Haji Dahlan sendiri menyampaikan dalam salah satu slogan dan merupakan wasiat beliau. Bapak Ibu boleh baca tuh di depan. Jangan warisi bacaan Al-Quran, kurang Al-Qurannya di situ. Jangan warisi bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu mudah. Itu menjadi doktrin Bapak Ibu untuk bagaimana umat ini mau belajar lagi. Karena yang benar itu mudah. Sehingga di qiraati tidak menutup untuk kalangan usia anak-anak saja. Bapak Ibu sudah dengarkan penyampaian Kepala TPK tadi bahwa di setiap lembaga pendidikan Al-Quran yang menggunakan metode qiraati itu membuka untuk semua kalangan usia, bukan hanya anak-anak. Walaupun anak-anak menjadi target utama atau produk emasnya daripada TPQ, tapi tidak menutup bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau kami pernah mencari atau mengumpulkan survei-survei, banyak orang tua yang sebenarnya ingin ngaji lagi, tapi faktornya yang saya coba kumpulkan, pertama, Ustaz, kalau saya udah umur segini masa masih bisa belajar, masa masih bisa Ustaz ngaji gitu. Itu paling banyak pernyataan beberapa orang tua yang sebenarnya ingin belajar Al-Quran.
pun yang ingin menjadi calon guru atau pengajar juga itu selalu melihat faktor usia. Maka saya dari hasil survei itu sering menyampaikan kepada masyarakat, saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya pribadi punya prinsip, selama, mohon maaf, selama gigi-gigi Bapak Ibu sekalian masih utuh, saya yakin masih bisa dibentuk untuk menjadi guru ngaji. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan kalau, mohon maaf, kalau giginya depan udah nggak ada, itu bagaimana nyebut huruf? Untuk menyangga lidah dalam mengeluarkan makhorijul huruf agak kesulitan nanti. Kalau bilang roh, nanti dari roh, nggak bisa disangga lidahnya sama gigi, gitu. Maka untuk seorang guru ngaji, kami berprinsip, saya pribadi memegang prinsip itu. Kalau Bapak Ibu betul-betul sungguh-sungguh, pokoknya syaratnya giginya masih sempurna, saya yakin masih bisa dibentuk untuk menjadi guru Al-Quran di metode qiraat. Karena metode qiraat ini bukan metode level tinggi Bapak Ibu sekalian. Metode ini merupakan metode dasar belajar Al-Quran. Jadi jangan menganggap satu metode qiraat ini adalah metode yang mengajarkan makhraj dan sifat-sifat huruf secara mendetail kepada anak-anak. Tidak. Program itu pastinya ada pasca TPQ. Setelah anak itu dikhotamkan, baru ada tingkat lanjutan, yaitu istilahnya adalah ulumul Quran, yang membuka kitab-kitab hukum-hukum tajwid, makhorijul huruf, sifat-sifat. Itu dibahas setelah anak-anak kita selesai di TPQ, yang memang ini merupakan program dasar. Agar tidak salah paham masyarakat umat Islam tentang metode qiraat, sehingga memang kita bisa membuka diri, oh berarti saya bisa untuk bergabung dengan ustaz-ustazah di TPQ Al-Hidayah jika ingin berkhidmat Al-Quran. Karena memang Bapak Ibu selalu menjadi PR TPQ adalah kurangnya dewan guru. Hampir semua lembaga secabang NTB yang sekarang alhamdulillah sudah berjumlah 61 lembaga se-NTB, sampai yang paling timur itu di daerah Dompu, Bima sedang pembinaan. Itu masalahnya adalah mencari satu orang guru yang betul-betul siap mengajarkan Al-Quran. Lebih-lebih di era digitalisasi yang umat saat ini disibukkan dengan yang paling dekat sama kantongnya. Jangankan kita orang tua, anak-anak Masya Allah sudah terkontaminasi dengan virus ini. Berani melawan daripada guru-gurunya, berani melawan daripada orang tuanya hanya karena tidak dikasih. Bahkan cara menenangkan anak yang paling baik sekali adalah sekarang ini, yaitu memberikan. Dan orang tua sudah mulai terbiasa dengan hal ini, sehingga karakter-karakter anak banyak dirubah dengan hal yang kecil itu. Saya mencoba meneliti, mensurvei, ketika mencoba memberantas pembiasaan itu. Saya coba ke anak saya sendiri Bapak Ibu, itu paling cepat 7 hari baru bisa anak itu selesai, tidak berani pegang HP lagi. Dan itu kelahinya kita Masya Allah, setiap hari kelahi dan tahan daripada perasaan kita sebagai orang tua ke anak-anak. Mau nggak mau, kalau kita nggak putus mata rantainya, maka anak-anak kita sampai besar pun dia akan terbiasa dengan perkara yang kurang baik sebenarnya, yang memang belum waktunya mereka pegang. Sehingga target-target kita sebagai orang tua ingin anaknya hafal Quran, ingin anaknya bagus nilainya dalam sekolah, dalam pendidikannya secara umum, tapi masih diberikan hal yang memang belum saatnya dia pegang. Insya Allah saya yakin hari ini bahkan banyak data yang menyampaikan kepada kita semua, anak-anak pendidikannya sekarang sudah tidak seperti di zaman kami, terutama di tahun 90-an. Itu nilai merah itu sudah tidak ada, sehingga rasa kompetisi, rasa bersaing sudah tidak ada di anak-anak kita. Dan alhamdulillah di qiraat Bapak Ibu sekalian itu dijaga. Jadi tidak ada merdeka-merdekaan kalau di Al-Quran. Tidak layak naik maka tidak diberikan naik. Data kemarin ujian akhir santri di qiraat tercatat 845 anak
yang tidak lulus berapa Bapak Sekjen? Sekitar 13 anak tidak dinyatakan lulus. Nggak ada kasihan-kasihanan Bapak Ibu. Berbeda dengan sekarang kurikulum pendidikan kita, udah nilainya mau apa nggak masuk atau masuknya malas enggaknya tetap dapat minimal nilai 7 kalau sekolah sekarang. Tapi di zaman kami nilai merah itu masih kita terima gitu. Rapor merah itu masih kita terima. Sehingga giatnya kita belajar kalau di zaman-zaman yang kelahiran 90 insya Allah itu Masya Allah orang tuanya aktif, dorong anaknya yuk nak belajar besok kamu ujian. Tapi sekarang Masya Allah ini menjadi pikir kita bersama selaku umat Islam agar bagaimana memprioritaskan anak-anak kita benar-benar memperhatikan dalam dunia pendidikannya, terutama pendidikan Al-Quran yang dipandang sebelah mata. Mohon maaf Bapak Ibu, guru ngaji ini saya melihat masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat umat Islam. Les, belajar bahasa Inggris, matematika, kemudian olahraga, orang tua berani berkorban untuk anak-anaknya untuk mengeluarkan berapa saja bentuk rupiah untuk bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tapi untuk ngaji, Masya Allah, untuk ngaji izin dari lembaga menghadiri daripada ekstrakurikuler, les-les yang lain itu orang tua ringan minta izin ke lembaga untuk bisa mengikuti daripada program-program yang lain. Padahal Masya Allah banyak kita dengar daripada penyampaian para alim ulama, anak-anak yang kita bentuk untuk akhiratnya, terutama pendidikan Al-Qurannya, ini akan sampai terus-menerus kepada orang tuanya sampai orang tuanya tidak ada di permukaan dunia ini. Tapi untuk pengorbanan orang tua kepada Al-Quran ini masih sangat kurang untuk kalangan masyarakat umat Islam yang mayoritas. Maka ini menjadi pikir kita bersama Bapak Ibu sekalian, agar kita lebih banyak mendorong daripada lembaga-lembaga Al-Quran dimanapun saja berada, bukan hanya TPQ Al-Hidayah, dimanapun kita melihat lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Maka kami mengajak kepada kita semua untuk sama-sama lebih antusias memperhatikan. Jika kita tidak mampu belajar, tidak mampu mengajarkan, tapi minimal sekurang-kurangnya kita mendukung daripada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Tidak mampu dengan tenaga, tidak mampu dengan materi-materi, maka kita dukung semampunya. Minimal antarkan anak tetangga, minimal antarkan kita punya saudara ipar dan lain sebagainya, sehingga kita bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian daripada orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, orang-orang yang mau berkhidmat kepada Al-Quran. Karena guru kami menyampaikan yang nyapu-nyapu, bersih-bersih di TPQ saja itu sudah tergolong orang-orang yang berkhidmat kepada Al-Quran. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, pasti dan pasti. Jibril alaihissalam, malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana beliau menjadi penjuru para malaikat, ya, karena beliau membawa kalamullah, wahyu kepada Rasulullah SAW. Nabi kita SAW turun kepadanya Al-Quran, maka beliau menjadi nabi yang paling baik di antara para nabi dan rasul. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW turun kepadanya Al-Quran juga, maka dia menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang terdahulu. Lalu kemudian bulan Ramadan turun di dalamnya Al-Quran yang kita peringati setiap 27 Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling baik di antara semua bulan. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik karena turun di dalamnya Al-Quran juga. Lalu bagaimana Bapak Ibu jika di dalam hati-hati kita ada Al-Quran, maka sudah barang pasti kita akan menjadi orang-orang yang paling baik, orang-orang yang terbaik. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran.
Dan kata guru kami, nilai khairukum itu tidak ada yang bisa memberikan berapa nilainya, apa bentuknya. Dalam hadis tersebut tidak ada satu orang ulama pun yang bisa memberikan nilainya berapa, karena itu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita banyak mengambil manfaat pelajaran agar kita pun ikut mengambil bagian daripada kerja atau memikirkan Al-Quran, minimal bagaimana mengawal anak-anak kita agar menjadi ahli-ahli Al-Quran. Tidak sampai di sini, harapan Kepala TPQ, harapan Bapak Wali Santri yang mewakili seluruh wali santri yang khotaman pada pagi ini, tidak sampai putus di sini anak-anak kita. Jadi selepas mereka selesai dikhotamkan, setelah ini jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bacaan anak-anak kita yang sudah kita yakini sangat-sangat mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dicuri oleh keadaan yang sekarang Masya Allah serba huru hara. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak kita terjaga bacaannya? Bapak Ibu lanjutkan program daripada apa yang sudah mereka jalankan di TPQ Al-Hidayah, yaitu yang sudah terbiasa tadarus Al-Quran 1 juz 1 hari, maka ini dijaga. Alhamdulillah jika bisa ditingkatkan menjadi 2 juz, 3 juz dan seterusnya, sehingga anak kita terus dalam keadaan khotaman Al-Quran. Jangan sampai ini dilalaikan Bapak Ibu sekalian, sehingga anak-anak kita lupa kepada Al-Quran. Itu pesan daripada lembaga maupun kami di koordinator cabang yang selalu kami sampaikan di momen-momen seperti ini. Lalu kemudian kepada anak-anak sekalian, ya, selain kalian menjaga bacaan Al-Qur'annya dengan bertadarus Al-Qur'an setiap hari, dan saya harap Bapak Ibu sekalian terus mengontrol melalui buku kontrol tadarus. Habis kontrol tadarusnya buatkan, tak bisa buatkan hubungi TPQ Al-Hidayah. Pasti banyak stok daripada buku kontrol tadarus untuk Bapak Ibu bisa dapatkan. Kemudian kalian anak-anak khotimin khotimat, pesan daripada guru kita semua Bapak Kiai Haji Dahlan Salim Zalkashi, bagaimana ketika kalian sudah dikhotamkan, selain menjaga bacaan Al-Qur'annya, yang kedua bagaimana meningkatkan daripada kebaktian kalian kepada kedua orang tua. Ya, yang kurang selama belajar di TPQ Al-Hidayah atau selama sekolah di mana saja, kurang cium tangan orang tuanya, belum pernah cium kedua mata orang tuanya, maka bentuk kebaktian kalian tuh wujudkan sekarang setelah kalian dikhotamkan Al-Quran. Setiap hari salam, cium kening, cium kedua mata beliau, minta doa, ya, sampaikan. Jangan sampai cita-citanya disampaikan di atas panggung ini saja. Teruskan setiap hari. Pak, Bu, doakan ya, mudah-mudahan saya menjadi polwan yang habis Quran, dokter yang habis Quran. Apa saja semua cita-cita yang kalian sampaikan ini jangan putus di hari ini. Itu sampaikan setiap selesai sholat subuh, bangun, ya. Kemudian cari kedua orang tuanya, minta doa. Siap semua anak-anak? Alhamdulillah, ya. Bapak Ibu silakan saksikan anak-anaknya, ya. Besok ditawar, jangan sampai di sini saja. Dan yang terakhir tentunya menyambung daripada penyampaian Kepala TPQ bahwa bagaimana agar anak-anak kita tidak berhenti sampai di sini. Semua program di Qiraati, kurikulum di Qiraati itu sudah lengkap sampai anak bisa menghafal Al-Quran. Bahkan setelah hafal Al-Quran pun ada program setelah hafal Quran, yaitu menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di cabang NTB insya Allah ada khotaman perdana anak mengkhotamkan hadis Arba'in Nawawi. Itu di cabang NTB sudah ada satu lembaga yang dapat menampilkan anak-anaknya bisa mengkhotamkan bilweb hafal hadis Arba'in Nawawi. Insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat di daerah Ampenan. Itu lembaga perdana memang yang sudah mengkhotamkan banyak penghafal Al-Quran, dan sekarang ini perdana mengkhotamkan hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis Arba'in Nawawi. Kita masyhur kenal daripada hadis itu. Mudah-mudahan anak-anak kita yang khotaman hari ini bisa mengikuti jejak daripada lembaga-lembaga yang lain,
dan TPQ Al-Hidayah menjadi wadah nanti sentral lahirnya anak-anak hafal Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menutup daripada penyampaian sambutan ini dengan beberapa pantun. Jalan-jalan ke negeri Yaman, pulang-pulang membawa hadiah. Jika Anda ingin menjadi guru Al-Quran, datanglah ke TPQ Al-Hidayah. Kasih sayang ibu pada anaknya, barokah doa menjadi harapan. Lebih kurang dan apa adanya, TPQ Al-Hidayah jadi kebanggaan. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf murni daripada kebodohan saya sendiri, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan sambutan dari Ustadz Aziz Turmuzi selaku koordinator cabang NTB. Lagi-lagi kita ingatkan ya pesan guru kami Kiai Haji Dahlan Salim Darkazi, selalu tanamkan jangan warisi bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu